Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Afisa Rotunisa, Ananta Rifki Leo Rinaldi, Azza Putri Oktaviani, Muspiroh, dan Siti Hurorin. Di sini kami akan sedikit menjelaskan mengenai salah satu macam pembelajaran diferensiasi konten. Pembelajaran diferensiasi konten berkaitan dengan perbedaan konten materi yang diajarkan kepada siswa sebagai tanggapan dari kesiapan belajar siswa, minat atau profil belajarnya yaitu visual, auditory, atau kinestetik atau bahkan bisa kombinasi dari ketiganya. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran diferensiasi konten. Yang pertama, menghormati perbedaan, di mana memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan potensi mereka. Yang kedua, ada meningkatkan keterlibatan, di mana mengoptimalkan minat dan motivasi siswa dengan menyajikan materi yang relevan dan menarik bagi mereka. Yang ketiga, yaitu mendorong pemahaman mendalam, membantu siswa memahami dan menguasai materi dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Selanjutnya, contoh penerapan diferensiasi dalam pembelajaran. Yang pertama, tipe pembelajaran di mana peserta didik diberikan pilihan metode atau aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang kedua, tingkat kesulitan di mana materi yang diberikan dengan tingkat kompleksitas yang disesuaikan dengan kemampuan tiap individu. Yang ketiga, ada waktu pembelajaran di mana peserta didik dapat memilih waktu belajar yang paling efektif bagi mereka. Keunggulan pembelajaran diferensiasi konten dalam layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama, pelayanan personal. Bimbingan dan konseling disesuaikan dengan kebutuhan dan masalah masing-masing individu. Yang kedua, yaitu meningkatkan motivasi, di mana pesan bimbingan dan konseling disampaikan dengan cara yang memotivasi siswa untuk meraih tujuan mereka. Yang ketiga, pencapaian optimal, di mana dengan diferensiasi konten ini, layanan bimbingan dan konseling dapat memberikan solusi terbaik bagi setiap individu. Selanjutnya, tantangan dalam implementasi pembelajaran diferensiasi konten. Yang pertama, persiapan materi yang membutuhkan waktu dan upaya ekstra dalam mengembangkan materi yang beragam dan dapat disesuaikan. Kedua, pengelolaan kelas yang memerlukan keterampilan menyelaraskan aktivitas serta memberikan dukungan kepada siswa. Yang ketiga, yaitu pendekatan individual yang membutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa. Berikutnya adalah strategi untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi konten yang efektif. Yang pertama, pemetaan kebutuhan dengan melakukan analisis terhadap kebutuhan siswa dan mengidentifikasi keragaman siswa berdasarkan kesiapan belajar siswa, minat siswa, dan profil belajar siswa. Yang kedua, yaitu pengembangan materi dengan menyusun materi yang beragam dengan tingkat kompleksitas dan metode pembelajaran yang sesuai. Yang ketiga, yaitu dukungan dan evaluasi, di mana memberikan bimbingan dan evaluasi terhadap siswa secara berkala untuk memastikan kesesuaian dan keberhasilan pembelajaran. Setelah melakukan pembelajaran, tentunya terdapat evaluasi dan pengembangan sistem pembelajaran diferensiasi konten. Pertama, dengan mengumpulkan masukan, melakukan survei atau wawancara untuk mengetahui pendapat peserta didik, guru, dan orang tua tentang keefektifan sistem. Yang kedua, menganalisis data, di mana mengolah data yang terkumpul untuk mendapatkan kawasan dan temuan yang dapat digunakan dalam pengembangan sistem. Yang ketiga, yaitu peningkatan berkelanjutan, yaitu menyusun rencana aksi untuk meningkatkan sistem pembelajaran diferensiasi konten secara berkesinambungan. Kesimpulan dan rekomendasi untuk penerapan pembelajaran diferensiasi konten. Yang pertama, kepala sekolah dan guru memiliki keyakinan dan komitmen untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi konten dalam kurikulum sekolah. Yang kedua, meningkatkan kompetensi guru, mengadakan pelatihan dan pendampingan untuk mempersiapkan guru dalam menerapkan pendekatan diferensiasi. Selanjutnya ada peran orang tua, di mana mendorong orang tua untuk mendukung dan memahami pentingnya pembelajaran diferensiasi konten bagi perkembangan anak. Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai pembelajaran diferensiasi konten, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.